Yes, betul. Saya Kristen Ortodok. On cam tak lah, ini on cam. Gimana sih? On cam tak on cam. Ini lagi on cam, gimana sih? Ada aja. Udah, jangan lupa tap-tap ya sama ngegip ya teman-teman ya, biar room kita ini tegang 70 tahun. Ramadania Sapritri, silakan. Iya, Mbak, aku boleh tanya, Mbak? Silakan. Coba sebutkan bahwa Yesus itu menciptakan alam, Mbak. Dalilnya di mana, Mbak? Yohanes 1 ayat 10. Coba saya bisa Silakan di cross check. diberikan. Silakan di cross check, itu lebih baik. Tuhan memang satu. Apa, Mbak? Yang Yohanes berapa? yang banyak. Yohanes berapa, Mbak? 1 ayat 10. Haruskah aku lantas pergi? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya, saudara. Oke, kita baca lagi Iya, Kolose telah 1 ada. ayat Tadi dulu, 15 sebentar. ya. Kolose 1 ayat 15. Saya sajikan banyak data ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nya itu sih kemana ya, Mbak? Tuhan Ke Yesus bukan? Tuhan Yesus, Bang. Dari Baca mana? sampai ke Nggak ayat ada. 14-nya, firman Nggak ada. Allah menjadi manusia. Kenapa? Nanti dulu, sebentar. Yang menyatakan bahwa akulah Yesus yang kemudian aku menciptakan alam semesta, kan nggak ada, Mbak. Kalau seperti yang Anda pengen, berarti Alkitab Nya itu saya kan nggak jelas. perkataan Nya itu untuk siapa? Kalau Anda pengen seperti narasi Anda, berarti Alkitab saya perkataan Anda dong, bukan perkataan Tuhan saya. Anda jangan paksa kitab saya jadi perkataan Anda. Emangnya Anda Tuhan? Aneh. Ya, minum air putih banyak-banyak, Bang. Jadi jangan pernah memaksakan kitab saya tulisannya kayak mulutmu gitu. Kamu kan bukan Tuhan. Nggak boleh, sayangnya. Yang kayak gitu, narasi-narasi kotor kayak gitu tuh bukan namanya bertanya secara akademis, tetapi bertanya secara mana nyanya untuk merujuk pada Yesusnya mana? Nya merujuk pada Yesusnya di mana? ya, coba baca Kalau dari memang ayat Yesus 1. menciptakan Silakan alam baca semesta. dari ayat 1. Silakan baca dari ayat 1. Loh, kan tadinya katanya 10. Ya toh? Iya. Sekarang ayat 1 lah, ayat 1 lagi. Dari ayat 1 sampai Yang jelas 18. dong, yang benar dong. Iya, itu Yesus. Dia yang Yang dimaksud. benar dong. Oke, dia yang dimaksud Nen, Rasul nanti Yohanes. dulu, saya baca dulu. Ini kan saya Ya, saya ayat lagi menjelaskan. Yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes itu merujuk kepada Yesus. Jadi Rasul Yohanes ini sedang menjelaskan kesaksiannya tentang Yesus. Tidak mungkin kesaksiannya tentang Tuhan kau. Tidak pasti dia bersaksi tentang Yesus, Bang. Itu ada berapa banyak pasal dan Yohanes itu memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah firman Allah. Itu. Silakan, Bang Ramadan. Ini fakta bahwa Yesus tidaklah menciptakan. Nyanyi itu berujuk pada Allah, bukan Yesus. Makanya dibaca dulu ayat 1. Ingat loh. Loh, kan ini ayat 1-nya nih. Pada mulanya adalah firman. Ya toh? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya mana Yesusnya, Mbak? Lanjut ke bawahnya. Lanjut. Iya. Nggak apa-apa, nanti dapat pahala, nanti dikasih bawahnya bonus mana? pahala itu. Lanjut. Sampai ke 10. Iya, mana lagi? Mana lagi? Lanjut sampai ke 10. Lanjut. Itu baru ayat 2, ayat 3-nya. Kamu kalau baca seluruh Injil Yohanes, itu pemberitaan tentang Yesus. Bukan yang lain, bukan Allah kamu, bukan tas siapapun, bukan. Iya. Saya orang Kristen yang sudah membaca Injil Yohanes penuh sampai berapa pasal, saya tahu. Yohanes itu sedang memberitakan kesaksiannya tentang Yesus. Jadi jangan mendikte saya, jangan mengajari saya tentang iman saya, Bang. Itu faktanya jelas bahwa Yesus tidak Maha Pencipta. Dah, mana ada tulisannya bukan
pencipta, nggak ada. Tulis Yesus bukan maha pencipta aja kamu nggak bisa tunjukin. Ya udah saya bilang ya, ini iman saya. Saya mengenal betul Injil Yohanes. Kamu kan cuma baca satu ayat. Saya baca berpasal-pasal. Saya memahami betul Yohanes rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan kesaksiannya tentang tentang Tuhan Yesus. Jadi Rasul Yohanes ini sedang memberitahukan bahwa Yesus itu dari perspektif ilahinya. Ya, ini sampai kamu baca berpasal-pasal, ini tidak lain tidak bukan yang diberitakan Yohanes, hanya tentang satu nama, yaitu Yesus. Ya, Anda di sini hanya berkapasitas penanya yang tidak tahu apa-apa iman saya. Ya, jadi kalau Anda tidak tahu iman saya, bertanyalah bukan untuk mendebat iman saya, tetapi bertanyalah kamu karena kamu memang kurang wawasan. Right? Oke, saya tidak perlu mendebatkan iman saya karena iman saya ini kesaksian banyak orang, bukan satu orang yang lagi ngumpet di goa. Ya, saya hargai iman Anda juga harus menghargai iman saya. Saya paling paham iman saya. Jangan sok lebih paham dari iman saya. Itu Anda bisa kena pasal nanti. Ya, Anda nggak tahu apa-apa. Cari dulu aja Injil Isa ya. Saran saya, Bapak yang barusan tadi, cari dulu Injil Isa. Jangan nanyain Injil Yohanes. Kamu nggak tahu. Apa perlu saya menyetel lagu Salah Orang, Kamu Salah Orang? Oke, silakan terapis. Silakan. Ya, selamat malam. Silakan. Ada yang mau ditanya, Pak? Mau tanya, itu katanya kan kalau Yesus sama Nabi Adam itu kan duluan Yesus kata orang Kristen ini. Nabi Adam. Ya Adam lah Kapan di situ hari kan. Adam jadi nabi ini ada nggak sih? Ada nggak sih Oke, pernyataan Adam ini dilantik jadi nabi ya? Tolong ya. Iya. Saya agak geli buka live Nabi Adam. Ini Adam diutus kepada siapa sih, Bang? Ya, oke. Kalau misalkan di Kristen kan bukan Nabi. Ya secara logika saya tanya Anda, Adam itu disebut nabi. Dia itu dijadikan nabi atas siapa? Atas bangsa apa? Enggak, ini ntar dulu. Nabi Ini kan diutus kan- kepada umatnya, kepada bangsa. Ini Adam diutus kepada siapa? Nggak mungkin sama cicak lodon kan? Megalodon ya Oke, kan? siap. Singa, kucing. Yang mau ditanyakan kan katanya lebih duluan Yesus daripada Adam, ya kan? Nah, ada nggak tercatat bahwa Yesus itu pernah ketemu sama sama Adam? Oke, bisa baca di dalam kitab Kejadian ya. Oke. Nih. Anda ketemu, bisa baca di dalam Oke. Kejadian 3 ayat 5 sampai ini 8. Silakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya dari hadapan Tuhan Allah. Ini Yesus dalam keilahiannya. Di mana tulisan Yesus? Kejadian, Yesus itu kan Allah, Tuhan dan Allah. Ini semua nabi-nabi itu yang ketemu Mana sama nabi-nabi itu. ada? Jelaskan mana ada tulisan Yesus? Yesus itu Allah dan Tuhan. Terus Allah itu siapa? Allah itu adalah Bapa. Dan Bapa itu siapa? Allah. Lalu Yesus? Firman-Nya Allah. Kok ini? Kenapa? Allah kami punya firman. Mana Allah kami kan ada? bukan kayak batu nih kayak Yesus gini. kan baru lahir Ya. di abad yang ke-1. Tadi kan Anda Adam dari narasinya. awal. Ini Bang, narasi Anda Adam itu bilang dari tadi awal. gini. Anda ingat ya? Anda harus ingat narasi Anda ya. Yesus itu kan ada sebelum Adam. Jadi yang ketemu Adam ini ya Yesus yang adalah Allah. Ini narasi Anda sendiri di awal diingat dong. Jadi kalau Anda bilang, kan Yesus baru lahir di abad 1, Yesus itu ada sebelum Adam dalam keilahiannya. Ini dia. Yesus kan belum ada di situ, tidak ada Yesus kata Yesus. ada sebelum dunia ada, Bang, dalam keilahiannya karena dia adalah Allah. Kalau memang Yesus ada dari awal, kenapa nama Yesus nggak dari awal?
Yesus Nggak itu kan Allah, nama nggak kemanusiaannya, Bapa, Bang. nggak Sabar, nggak sabar. Roh Kudus. Dengar, Yesus itu kan nama kemanusiaannya. Kalau keilahiannya itu tidak bernama, dia adalah Allah. Ya harusnya dari awal, seperti Allah itu kan dari awal namanya Allah. Oke, sekarang saya tanya. Allahmu kau bilang dari awal. Abad 4, siapa yang sudah menyembah Allah dengan agama Islam? Cari. Allah itu dari awal. Sebutkan satu bangsa. Kau bilang kan kayak Allahmu dari awal. Awal yang mana? Allahmu itu tidak pernah ada disembah di abad keempat. Tunjukkan sama saya ada satu bangsa yang Yesus menyembah itu Allahmu kan dalam agama terakhir. Islam. Buktikan dulu sesembahan kau itu udah ada. Kalau memang Yesus ada, Bang, buktiin dulu. nama Yesus Buktiin dulu Islam itu sudah ada di abad 4. Kalau duluan ada Kristen, Anda jangan sok-sokan. Ya, buktiin dulu sesembahan itu sudah disembah di abad karena 4. zaman dulu itu Pada zaman dahulu. Ini kayak cerita Upin Ipin dong. orang zaman dulu itu kan banyak yang membunuh, banyak ini itu. Ya, Ngarang aja dulu bang, ngarang aja dulu bang. Kita dengarkan dulu bang. Silakan. Adam kalau nggak turun ke dunia, tidak akan ada yang namanya baik dan buruknya. Tidak bisa menilai baik dan buruknya. Itu. Kalau iblis kan Udah begini. bang dongengnya bang. Oh, belum, Ada belum, nggak? lanjut, Coba ya. tunjukkan di Kita mana belum. kata Yesus pernah ketemu sama Adam. Tadi saya tunjukkan Anda tidak percaya nggak apa-apa. Sekarang buktikan bahwa Itu kan sesembahan Allah Bapa, bukan Yesus. Itu mana Allah ada di situ Bapa. tulisan Bapa? Hah? Mana ada di situ tulisan Mana Bapa? kata Yesusnya? Mana Kata ada Yesusnya tulisan mana? Bapa di situ? Anda lebih ngaco dari yang ngaco. Anda tidak lebih mengenal iman saya dibandingkan Lu kamu. yang bilang. Oke, Bang, buktiin dulu. Sesembahanmu udah disembah di abad keempat. Itu masa Patro dia ngapain? Saya tanya. Masa Patro ya. Ini kan sesembahan saya ini sudah ada ya kan. Masa Patro itu dia di mana, Bang? Masa Patro. Oh, Patro. Masa Patro di mana, sayang? Ya, buktiin dulu abad 4 udah ada orang yang Allah menyembah itu sesembahan. mana? Buktikan dulu. Alat udah dikasih ayat lu kagak mau. Lu kan nggak punya ini, nggak punya Taurat Musa. Lu kan cari dulu deh, jangan nebeng ya sama kitab kami. Ini gereja saya nih yang kanon. Lu tuh nggak punya kitab, jangan nebeng kitab orang mulu. Lu malu ya. Anda tuh kalau udah nggak punya data, cuma punya bacot, mending di bawah. Ya di sini tuh jangan nunjukkan kebodohan kalian gitu ya kan kalian bertanya nggak punya jawaban. Turun cam tanggal lah pasti mukanya muka kotor semua. Halo Selamat santri. malam, Mbak. Ya silakan santri. Ya, tadi saya tertarik dengan yang Mbak baca di Yohanes 1 itu. Silakan. Pada mulanya firman ya, Mbak ya. Bukan Firman itu bersama-sama Allah salah dan firman itu adalah Allah gitu ya, Mbak. salah dibaca lagi. Jangan dikurang-kurangi ayat kami. Nanti Anda yang merevisi kitab saya. Apa tadi, Jangan Mbak? Saya direvisi, Bang, kurang kitab apa tadi? kami. Ya udah cari aja dulu googling. Tertarik tapi nggak tahu apa-apa. Iya, soalnya tadi kan gini. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya sama ngegip ya biar Yang mau saya tanya Bang pengertian rasanya firman agak itu jauhan dikit Bang. Nah, gitu. Kayak naga gitu Bang. Agak dijauh. pengertian firman itu kan di ayat itu dibilang firman itu adalah Allah. Jadi yang saya tanyakan ayat-ayat yang di Alkitab itu kan semuanya itu termasuk firman nggak itu, Mbak? Firman itu adalah Tuhan Yesus. Oh, jadi ayat Alkitab itu bukan firman Tuhan ya, Mbak? Kesaksian orang tentang firman hidup. Itu adalah kesaksian Yohanes tentang firman yang hidup yaitu Yesus. Jadi firman itu bukan tulisan, firman itu manusia. Karena firman Tuhan saya bukan jadi benda mati, buku yang bisa dibakar, basah gitu. Firman Allah kami itu menjadi manusia. Gitu.
Berarti isi Alkitab itu kesaksian gitu ya Mbak ya? Iya betul, kesaksian para nabi dan kesaksian para rasul, berarti banyak ini ya, tentang satu nama, yaitu Yesus Kristus. Jadi dari Mazmur Daud, Taurat Musa, kitab nabi-nabi, kesaksian para rasul itu bicara ini. Tidak lain tidak bukan Tuhan saya atau sesembahan saya, yaitu yang mulia baginda Yesus Kristus. Itu kitab kami ini adalah tulisan kesaksian tentang baginda Yesus Kristus. Seperti itu, Pak. Ya Mbak. Iya, pura-pura tuli ya. Enggak. Memang sakit mendengarkan kebenaran ini. Sakit saudara, sampai meleleh Bukan. telinganya. Silakan. Lalu di Yohanes 1 dibilang ayat 14 ya kan. Dibilangnya di situ kan firman itu telah menjadi manusia begitu Mbak. Apa yang Anda pahami? Kalau dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti dia ada dalam kekekalan. Firman yang ada dalam kekekalan itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu sudah ada dalam kekekalan, lalu mengambil rupa manusia. Itu saudara. Silakan. Iya, tapi di situ kan udah dikatakannya manusia Mbak. Lalu kenapa dia jadi Tuhan begitu? Dia itu Tuhan sejak dalam kekekalan kok, udah kau baca tadi firman itu adalah Allah. Kok kau tanya lagi manusia jadi Tuhan? Itu Tuhan yang jadi manusia, jangan dibalik, cuy. Malu. Udah jelas-jelas kamu tadi baca di ayat pertama, nggak kau keep di kepalamu. Nih memorinya cuma setengah GB kali ya. Di sini tuh harus banyak memori, soalnya memori saya berapa tera ini. Ini kalau masih MB, mohon maaf ya. Langsung saya grounding nih kalau nggak inget apa perkataannya. Memang gitu orangnya. Iya kan? Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti dia yang sudah ada dalam kekekalan menjadi manusia. Bukan manusia malah menjadi Allah. Jangan dibalik dong. Jangan dibalik. Dia adalah Allah. Berarti isi dari Alkitab itu bukanlah dari perkataan Tuhan Yesus, melainkan kesaksian para nabi dan rasulnya gitu ya Mbak ya. Tentang Yesus sendiri. Kalau Yesus ngomong itu dicatat. Yesus yang adalah Allah dalam kekekalan yang mengambil rupa manusia itu, ketika dia berbicara, catat. Berbicara kepada Musa, catat. Berbicara kepada Ayub, catat. Jadi ini adalah kesaksian tentang firman yang kami kenal sebagai grafe. Gitu. Kalau kesaksian tentang firman, berarti ini apa isinya? Ini tentang baginda kami, Tuhan Yesus Kristus. Baginda kami ini memang terhormat ya. Bahkan Daud aja mengatakan Tuhan kepada baginda kami. Padahal Daud itu raja. Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Baginda di atas segala baginda. Silakan Pak Santri Pondok Sabah. Dikatakan apa itu Mbak perkataannya? Grafe. Oh grafe ya. Iya. Firman ataupun Diterjemahkan wahyu gitu ya, Mbak? firman dalam rupa tulisan itu.